محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah wa tamma bihi ala ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhala ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an khudana min dhalalah wa salaka bina tariqal hidayah wa akhrajana min adh-dhulumati ila an-nur tauhid wal hurriyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini hari yang ke-11 bulan Ramadan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sampai akhir, bisa mencapai Idul Fitri. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan umur kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan juga umur yang panjang untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun depan. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Kebaikan-kebaikan, keuntungan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sangat banyak bagi manusia yang Allah berikan. Yang pertama, bulan puasa, ibadah puasa yang kita laksanakan adalah merupakan bulan maghfirah. Satu bulan penuh ampunan untuk mengampuni dosa-dosa kita sebagai manusia yang banyak salah kepada Allah dan sesama manusia.
Sabda Nabi ditegaskan, man shoma naharaha wa qoma lailaha imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yaumi waladat ummu. Atau dalam hadis satu lain yang lainnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di siang hari, kemudian di malam harinya melaksanakan dua kegiatan, sholat dan tadarus atau mempelajari Al-Quran, dia lakukan karena iman kepada Allah di atas perhitungan iman, maka pasti dia akan bebas dari segala dosa dan kesalahannya, seperti bayi yang baru lahir ke dunia, atau Allah mengampuni seluruh dosanya, dosa yang dari awal sampai akhirnya. Demikian keuntungan bulan puasa bagi manusia mukmin di dalam melaksanakan ibadah yang sangat barokah dan maghfirah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan, bulan puasa ini disebutkan bulan barokah, bulan penuh keberkahan, bulan dikabulkannya setiap doa. Oleh Allah sengaja disampaikan, difirmankan di dalam Al-Quran setelah menjelaskannya Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila orang-orang yang beribadah, hamba-hamba Allah yang berpuasa ini bertanya kepada Muhammad tentang aku Allah, maka jawablah bahwa aku Allah ini dekat dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, sehingga apabila dia berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya dengan syarat dia memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku dan selalu berada dalam kebenaran. Itulah bulan Ramadan, merupakan bulan maghfirah. Kemudian oleh Nabi ditegaskan bahwa bagi orang yang berpuasa diberikan keberkahan, akan diberikan kesehatan lahir dan batin. Kemudian sumu tasuku, barang siapa yang mau melaksanakan ibadah puasa, dia akan menjadi sehat badannya, sehat pikirannya, sehat hubungan sesama manusia di dalam membangun persaudaraannya. Kemudian kalau kita perhatikan, para ahli gizi, ahli kesehatan di dunia menyatakan bahwa di saat kita 8 jam dari fajar sampai jam 12 siang, kemudian kita kekurangan makan perut kita dan terasa lapar, disitulah makanan-makanan yang berlebih, gizi-gizi yang berlebih yang menjadikan sumber segala penyakit disedot dan kemudian dibersihkan di saat tengah hari jam 12 siang untuk mampu mempertahankan sampai datangnya maghrib, sehingga sumber segala bibit penyakit yang biasa ada pada tubuh manusia dengan kemauan menahan lapar yang diajarkan Allah ini, kemudian pasti dia akan menjadi manusia yang sehat badan. Selain itu dia mampu mengendalikan segala bentuk yang dilarang Allah, ucapannya, pikirannya, tangan dan perbuatannya ditahan dari berbuat yang dilarang oleh Allah atau mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan menjadi manusia yang sehat pikirannya. Dan kemudian dia diperintah untuk saling berbuat silaturahmi, saling memaafkan dengan sesama manusia, maka akan jadi sehat persaudaraan. Inilah keberkahan bulan puasa, sehingga kita akan menjadi manusia yang sehat badan, sehat pikiran, dan sehat hubungan di antara sesama manusia. Kemudian yang paling penting di dalam bulan puasa ini adalah Allah akan memberikan satu yang sangat mulia, adalah Lailatul Qadar. Bagi siapa yang mau mendapatkannya, yaitu dari mulai masuk bulan Ramadan kita harus mempelajari Al-Quran dari per kalimat, memahami makna kandungannya sampai 30 juz Quran dipahami, maka kita akan mengerti tentang rancangan pasti Allah, bagaimana seharusnya dunia ini hidup menurut Allah di zaman sekarang ini yang justru dunia ibarat benang kusut yang tidak ada penyelesaian masalah, baik dunia secara universal internasional atau negara-negara di dunia atau masyarakat atau kelompok-kelompok manusia, ibarat benang kusut yang tidak ada jalan keluar di dalam mencari perdamaian dan keselamatan umat manusia. Disinilah Allah memberikan jalan keluar.
Di saat bulan puasa itulah mendekat kepada Allah, berlindung kepada Allah untuk memahami ilmunya yang diajarkan Allah. Bagi siapa yang memahami mendapat Lailatul Qadar di bulan Ramadan, itulah dia akan mendapat titik terang bahwa dunia ini ada rancangan pasti Allah yang harus diwujudkan oleh hidupnya di dunia, oleh kita kembali kepada Allah, sehingga kita bisa ada jalan keluar dari segala macam problema di dunia dan kehidupan ini. Untuk itulah kita hidup di dunia, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan petunjuk-petunjuk yang dari Allah secara sempurna. Kemudian kita di dalam mengakhiri bulan Ramadan ini, yang tidak boleh kita lupakan adalah mengeluarkan zakat fitrah. Nabi menegaskan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhratan lis-shaim wa man adaha qabla shalat fa huwa zakatul minal maqbulah wa man adaha ba'da shalat fa huwa shadaqatun minas shadaqah. Rasulullah mewajibkan untuk bagi manusia yang melaksanakan ibadah puasa untuk membayar zakat fitrah sebagai pembersih dari melaksanakan ibadah puasanya. Orang yang tidak melaksanakan zakat fitrah, mudabdabun bainas samai wal ardh, puasanya tidak ke langit dan tidak di bumi. Kemudian apabila melaksanakan zakat fitrah, maka puasa akan sampai kepada tujuan. Namun barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, itulah zakat fitrah yang diterima. Tetapi barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, hanya menjadi sedekah biasa. Inilah Bapak-bapak yang dirahmati Allah, di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, untuk kita bisa melihat dan memahami bagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran secara gamblang, dari mulai surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 dijelaskan bagaimana perintah puasa ini, sehingga itulah bentuk-bentuk perintah Allah yang tidak bisa diselewengkan oleh tangan-tangan ilmiah manusia. Kita mulai memahami surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang telah menyatakan atau orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu, atas kamu, untuk melaksanakan puasa seperti halnya kewajiban yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat 184-nya ayyamam ma'dudat, sejumlah hari yang ditetapkan sebulan lamanya. Paman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang di bulan puasa ini mengalami sakit atau dalam suatu perjalanan yang melelahkan, memberatkan, beberapa hari yang tidak dilaksanakan puasa tadi agar dihitung, kemudian diganti di hari yang lain. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Tapi barang siapa yang memang berat tidak bisa melaksanakan puasa karena lanjut usia atau karena seperti wanita hamil atau menyusui, maka gantilah puasanya itu dengan membayar fidyah untuk menghilangkan kemiskinan. Barang siapa yang melebihkan dari ukuran yang diberikannya, ukuran makannya, maka itu yang lebih baik baginya apabila kita mau memahaminya menurut ilmu yang diajarkan Allah. Kemudian Allah berlanjut kepada 185 surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian bulan puasa inilah turunnya Al-Qur'an untuk menjadi petunjuk, buku petunjuk hidup manusia. Kemudian di dalam Quran ada juga cara memahami petunjuk itu supaya tidak salah, sehingga Quran bisa berfungsi sebagai pemisah, pembeda antara salah dan benar. Kemudian barang siapa yang hadir pada bulan ini di tempat tinggalnya dan dia sudah bersahadat untuk beriman kepada Allah, diwajibkan berpuasa. Kecuali yang sakit atau dalam perjalanan, gantilah di hari-hari yang lain. Allah ingin memberi kemudahan kepada kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Tapi yang Allah inginkan adalah menyempurnakan segala bentuk perintah Allah, mengagunkannya segala aturan-aturan yang telah menjadi petunjuk hidup manusia, dan agar manusia selalu bersyukur kepada Allah. Masuk 186-nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila alhum yarsudun. Apabila hamba-hamba yang melaksanakan ibadah puasa ini bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Allah, jawablah bahwa Allah dekat dengan orang-orang yang berpuasa, akan mengabulkan setiap doa permintaannya kepada Allah, tapi dengan syarat memenuhi segala bentuk perintah Allah dan beriman dan selalu berada dalam kebenaran. Langsung masuk ke 187-nya, uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna.
dihalalkan di malam harinya bulan puasa untuk campur berhubungan suami istri, karena istri adalah pakaian bagi suaminya dan suami pakaian bagi istrinya. Kemudian alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afankum. Allah mengetahui pasti kalian tidak akan mampu menahan hawa nafsunya, dan karena itu Allah mengampuni, memaafkannya dan memberikannya, menghibur kalian untuk campur di malam hari bulan puasa dengan istri-istri kalian, dan makan minum wakulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minum sepuasnya di bulan puasa, di malam hari bulan puasa sampai datang waktu fajar. Summatim syama ilal lail, kemudian setelah fajar puasalah sampai datang maghrib. Wala tubasiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tetapi jangan coba-coba di dalam melaksanakan itikaf sedang beribadah kepada Allah bercampur dengan istri-istri kalian. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Yang demikian itulah hukum-hukum yang Allah tetapkan kepada manusia, jangan sekali-kali melanggarnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar setiap manusia merasa takut terhadap pelanggaran-pelanggaran. Inilah saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah, penjelasan Allah dalam Al-Quran untuk kita betul-betul mengimani dan mau mentaatinya, sehingga kesempatan-kesempatan ibadah puasa yang kita laksanakan ini kita dapatkan untuk mendapatkan segala bentuk maghfirah, barokah dan kenikmatan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamanika ala zainil ibadik wa ashrafil ibadik wa as'alil arabi wal ajam wal idami khaybaka wal haram wal qasim sayyidina wa mawlana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihal ghurur. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha fima amar bantahu amma nahallahu anhu wa khazar. Wa'lamu anna Allah ta'ala sallallahu ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi sahibi wajhil anwar waradallahu man kulla sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qarib mujibu da'awati wa ya qadiyal hajat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Sok lurus rapat. Sholli Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
idza salama ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bima annahum yarshudun uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahum alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum falana basiruhunna wattaqu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha dzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.